Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ita Handayani dari SDN Batu Ceper 2, calon guru penggerak angkatan 11, Kota Tangerang, Banten. Koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Fasilitator dan pengajar praktik Bapak Haji Suhendi Eskom GR Mkom sebagai fasilitator PGP Angkatan 11 dan Ibu Leni Landiani SPD GR sebagai pengajar praktik PGP Angkatan 11. Tujuan pembelajaran CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Motivasi. Kreativitas hanyalah menghubungkan beberapa hal ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu. Sesuatu itu tampaknya jelas bagi mereka setelah beberapa saat. Itu karena mereka dapat mengkoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan mensintesis hal-hal baru. Steve Jobs. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pertanyaan reflektif. 1. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? 2. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? 3. Apa keterkaitan yang Anda lihat antar modul ini dengan modul-modul sebelumnya? 4. Setelah melihat keterkaitan antar modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskan perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Perasaan. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa termotivasi, lebih bersemangat, dan tercerahkan. Modul ini memperdalam pemahaman saya tentang berbagai konsep kepemimpinan murid dan pentingnya memberikan ruang bagi murid untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Meskipun mereka antusias, ada juga perasaan yang tertantang terkait bagaimana saya akan menerapkan konsep-konsep ini secara efektif di lingkungan sekolah saya, tempat saya bertugas. Intisari dari modul ini adalah pentingnya mengintegrasikan suara, voice, pilihan choice, dan kepemilikan ownership murid dalam proses pembelajaran. Memberikan murid kesempatan untuk memimpin dan terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan tidak hanya meningkatkan keterlibatan mereka saja, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar, membangun kemandirian, dan menumbuhkan keterampilan kepemimpinan sejak dini. Modul ini menekankan bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator yang mendorong muridnya untuk menjadi lebih mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Berikut adalah keterkaitan antar modul. Modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dari mulai modul 1.1 filosofi KHD, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, modul 2.1 pembelajar berdiferensiasi, modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya.
Keterkaitan antar modul, modul 3.3 dengan modul 1.1. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu membuat murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, ketika kita merancang sebuah program kegiatan belajar di sekolah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler, maka murid juga seharusnya menjadi pertimbangan utama. Keterkaitan antar modul, modul 3.3 dengan modul 1.2, seorang guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak sebagai upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam memenuhi perannya, guru tidak cukup sebagai pemimpin di kelas, namun juga mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin dalam mengelola program sekolah yang berdampak positif bagi murid, sehingga akan terwujud dan terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.3. Dalam merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid, Bagja diterapkan sebagai model dari pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memetakan aset atau sumber daya yang ada di sekolah, serta mengembangkan aset atau potensi yang ada sehingga program yang direncanakan akan berdampak pada murid dan juga dapat berjalan secara optimal. Jadi program yang dirancang untuk murid ini harus merupakan salah satu program yang mendorong terwujudnya visi guru penggerak khususnya dan visi sekolah pada umumnya. Keterkaitan antar modul, modul 3.3 dengan modul 1.4. Budaya positif terbentuk dari lingkungan yang mendukung mengembangkan potensi, minat, dan profil belajar murid. Hal pertama yang dilakukan adalah menemukan kekuatan pada diri anak. Guru harus mampu membuat program yang mampu mengoptimalkan sumber daya lingkungan yang positif sehingga dapat menumbuhkan kepemimpinan murid dan mengembangkan budaya positif sehingga mereka, murid, dapat tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan antar modul, modul 3.3 dengan modul 2.1. Dalam mengelola program yang berdampak positif, pendekatan diferensiasi sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap murid dengan kebutuhan dan potensinya yang unik mendapatkan peran yang sesuai dengan mendukung pengembangan mereka. Keterkaitan antar modul, modul 3.3 dengan modul 2.2. Program dalam modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial emosional PSE juga memperhatikan pembelajaran dalam konteks sosial emosional yang mendalam, di mana murid dilatih untuk memahami dan mengelola emosi, serta membangun keterampilan sosial dalam konteks kepemimpinan. Keterkaitan antar modul, modul 3.3 dengan modul 2.3. Pendekatan coaching dalam supervisi akademik memberikan guru keterampilan untuk membimbing murid dalam program-program kepemimpinan mereka, sehingga murid lebih termotivasi dan mampu mengambil keputusan dengan tepat. Keterkaitan antar modul, modul 3.3 dengan modul 3.1. Pengelolaan program di modul 3 juga terkait erat dengan kemampuan guru dalam mengambil keputusan yang tepat, merancang strategi yang berdampak positif, serta mengarahkan murid untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 3.2. Pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi kunci sukses dalam menjalankan program yang berdampak pada murid, seperti pemanfaatan waktu, tenaga, dan dukungan dari pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan program dan sukses dalam pelaksanaannya. Keterkaitan antara modul, keseluruhan modul tersebut membentuk landasan bagi guru untuk merancang dan mengelola program yang mendukung kepemimpinan murid, berdampak positif pada pembelajaran, serta menumbuh kembangkan kemandiriannya, kreativitas, dan tanggung jawab mereka. Perspektif program berdampak positif.
Dari perspektif saya, program yang berdampak positif pada murid adalah program yang memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil peran aktif, membuat pilihan, dan memiliki rasa kepemilikan dalam kegiatan tersebut. Program tersebut harus dirancang dengan tujuan yang jelas, melibatkan murid dalam perencanaannya, serta dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individu murid. Dalam perencangannya, guru dan pemangku kepentingan perlu mendengarkan aspirasi murid, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan memberikan mereka tanggung jawab. Program yang baik juga harus mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusif dan kolaboratif, di mana murid saling mendukung dan belajar bersama. Perspektif program berdampak positif, pelaksanaan program harus fleksibel dan adaptif, sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Selain itu, evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan murid dalam proses refleksi untuk memastikan program tersebut relevan dan efektif. Dengan cara seperti ini, program-program sekolah akan mampu menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir peserta didik, sehingga berdampak positif pada perkembangan mereka, baik sebagai pelajar maupun sebagai individu yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Pemikiran reflektif terkait pembelajaran. Pengalaman yang diperoleh dalam modul 3.3, saya belajar tentang kepemimpinan murid yang memberi mereka suara, pilihan, dan kepemilikan dalam pembelajaran. Ini membuka wawasan saya tentang pentingnya membiarkan murid mengelola pembelajaran mereka secara mandiri dan bertanggung jawab, serta bagaimana konsep ini bisa diterapkan dalam kegiatan kelas maupun di luar kelas. Emosi yang dirasakan. Selama pembelajaran ini saya merasa terinspirasi dan termotivasi. Materinya relevan dengan tantangan rendahnya keterlibatan murid di kelas. Saya ingin segera mencoba konsep kepemimpinan murid, tapi juga cemas karena tidak semua murid mungkin siap. Saya perlu memikirkan strategi untuk mengatasi hal ini. Hal yang sudah baik, saya cukup aktif dalam diskusi kelompok, berbagi ide tentang penerapan kepemimpinan murid di sekolah. Saya juga mencoba menghubungkan materi dengan situasi di sekolah saya, sehingga langkah yang diambil bisa diterapkan dengan baik. Keaktifan dalam membaca materi dan refleksi membuat saya lebih siap merancang strategi di lapangan. Hal yang perlu diperbaiki, saya perlu meningkatkan kemampuan dalam mencari sumber-sumber referensi yang lebih beragam. Terkadang saya terlalu tergantung pada materi ajar yang sudah disediakan, padahal ada banyak pengetahuan dan praktik baik dari guru-guru lain yang sudah lebih berpengalaman. Saya juga perlu melatih diri untuk lebih membuka diri terhadap praktik dan umpan balik, terutama ketika mencoba menerapkan konsep baru seperti kepemimpinan murid. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Modul ini mendorong saya untuk terus mengembangkan kompetensi dalam mengelola pembelajaran yang lebih kolaboratif dan berpusat pada murid. Saya semakin menyadari pentingnya kematangan emosi dan kecerdasan sosial dalam memfasilitasi murid dengan berani berpendapat dan memimpin. Ini menurut saya untuk lebih sabar dan bijak dalam mengelola kelas, serta mampu memberikan kepercayaan kepada murid untuk bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Secara pribadi, ini adalah tantangan bagi saya untuk terus memperbaiki diri sebagai pendidik yang reflektif dan suportif. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga terjadi wawasan atau insight baru. Materi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana pembelajaran yang berbasis pada murid dapat meningkatkan tanggung jawab dan rasa memiliki. Saya menyadari bahwa memberikan murid kesempatan untuk memimpin tidak hanya meningkatkan partisipasi mereka, tetapi juga memperkaya proses pembelajaran secara keseluruhan. Ini tidak hanya tentang memberikan tugas tambahan, tetapi lebih kepada mendorong murid untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan belajar mereka sendiri. Kepemimpinan murid memungkinkan mereka untuk lebih berani, lebih kreatif, dan lebih kritis dalam berpikir.
yang pada akhirnya akan berdampak pada pengembangan diri mereka di masa depan. Tantangan terbesar di sekolah saya adalah murid yang masih bergantung pada instruksi guru, sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil inisiatif. Selain itu, ada perbedaan karakter murid dengan beberapa yang aktif dan lainnya pasif, sehingga saya harus fleksibel dan menerapkan strategi yang sesuai untuk semua murid. Solusi. Salah satu solusinya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah menyesuaikan peran kepemimpinan murid berdasarkan minat dan kemampuan. Saya bisa memulai dengan proyek kecil dalam kelompok agar murid yang pasif merasa lebih percaya diri dan aktif secara bertahap. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Dalam pengalaman mengajar sebelumnya, saya sudah pernah mencoba memberikan tanggung jawab kepada murid dalam diskusi kelompok. Namun masih banyak yang pasif. Refleksi ini mendorong saya untuk lebih konsisten dalam melibatkan mereka. Solusi, saya perlu meningkatkan kemampuan dalam mencari sumber-sumber referensi yang lebih beragam. Terkadang saya terlalu tergantung pada materi ajar yang sudah disediakan. Padahal ada banyak pengetahuan dan praktik-praktik baik dari guru-guru lain yang sudah lebih berpengalaman. Saya juga perlu melatih diri untuk lebih membuka diri terhadap kritik dan umpan balik, terutama ketika mencoba menerapkan konsep baru seperti kepemimpinan murid. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul yang telah dipelajari adalah dari modul-modul sebelumnya saya belajar pentingnya pembelajaran diferensiasi. Ini dapat saya terapkan dengan menyesuaikan tugas kepemimpinan murid berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP, saya membaca bahwa di beberapa sekolah guru menggunakan teknik peer-to-peer mentoring di mana murid senior membantu membimbing murid junior dalam berbagai proyek. Hal ini bisa menjadi salah satu cara alternatif juga yang menarik untuk diterapkan di sekolah saya. Sekian, terima kasih. Demikian, semoga pemaparan ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak.